Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suningsi, mahasiswi Universitas Universal jurusan Akuntansi NIM 2022-12-2036. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Tonton dari periode Januari sampai Desember. Nah, untuk memudahkan kita membuka laporan keuangan PT Tonton ini dari Januari sampai Desember, saya merangkapkannya di dalam satu file di mana dinamakan Sistem Akuntansi PT Tonton. Kita klik. Nah, bakal muncul form login seperti ini. Kita masukkan username-nya itu Ufers, passwordnya itu akuntansi. Oke. Nah, di sini kan akan muncul 12 periode sistem akuntansi PT Tonton. Saya pilih Januari terlebih dahulu. Kita klik Januari. Kita masukkan sama juga untuk username dan passwordnya itu Ufers dan akuntansi. Login, oke. Nah, ini menu utama di laporan keuangan PT Tonton periode Januari. Kita ke master data. Ini untuk saldo awalnya belum terisi karena ini masih awal bulan PT Tonton di Januari. Kita next ke jurnal umum. Nah, ini untuk jurnal umumnya. Ini saldo akhirnya 10.175.000. Kemudian kita bisa klik dari sini ataupun bisa klik lewat next atau previous ini ya. Saya klik lewat sini, kita ke buku besar. Ini untuk buku besarnya, kita bisa pilih mau ke akun berapa saja. Kita tinggal klik, nanti bakalan muncul. Kemudian next, ini ke jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian bulan Januari PT Tonton. Next, ini neraca lajurnya. Untuk neraca lajur, di sini saldo awalnya masih kosong karena tadi di master data seperti yang kita lihat masih kosong ya, belum terisi. Oke, ini bisa kita hide, bisa kita unhide, kita hide saja. Terus ini laba sebesar 1.140.000. Next, kita ke laporan keuangan. Ini ada laporan laba rugi. Laba 1.140.000. Terus ada laporan perubahan modal akhirnya 5.340.000. Kemudian ada neracanya balance di 5.590.000, balance ya antara aktiva dan pasiva. Kemudian kita ke jurnal penutup. Ini menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prefer. Ini balance-nya 5.600.000. Kemudian ke neraca saldo setelah penutupan. Ini ada total akhirnya 6.290.000. Seperti yang bisa terlihat di sini, ini tuh ada saya hide sebenarnya. Nah, ini ada debit sementara dan kredit sementara. Ini angkanya itu dari neraca laju kolom neraca saldo setelah penutupan yang ini. Dan ditambah dari jurnal penutup. Jadi kalau ada angkanya di neraca laju dan jurnal penutup bakalan tertambah otomatis di sini. Ini saya hide karena ini membantu kita sebenarnya untuk memudahkan kita aja ya membuat neraca saldo setelah penutup ini. Oke, udah. Ini neraca saldo setelah penutup saldo akhirnya akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Oke, kita ke menu utama, kita ke periode Februari. Nah, sama kita masukkan Ufers, passwordnya akuntansi. Login, oke. Nah, kita ke master data. Nah, ini 6.290.000 menjadi saldo awal di bulan Februari. Nih, kasnya 4.925.000 seperti yang kita lihat. Nih saldo awalnya kas. Ini untuk kas 4.925.000. Terus misalnya kita ke utang. Nih utang saldo awal 250, kita lihat sama di sini 250. Ya, begitu juga selanjutnya kita tinggal pilih akun di sini saja. Next, kita ke neraca lajur. Ini neraca lajurnya udah terisi untuk bagian saldo awal. Ini sama ya dengan yang di sini saldo awalnya. Kemudian kita lihat labanya, laba 1.140.000. Oke, next ini laporan keuangannya, laporan laba rugi 1.140.000, laba
Kemudian ada laporan perubahan modal akhir 10.680. Ada neraca balance antara aktiva dan pasiva sebesar 11.180. Ya, ini balance 11.180. Oke. 11.180 sama ya. Oke, next itu ke jurnal penutupnya masih sama, menutup pendapatan, beban, ikhtisal laba rugi dan prefer. Neraca saldo setelah penutupnya 12.580 dan akan menjadi saldo awal di bulan Maret atau periode Maret. Kita buka ke Maret. Masukkan offers, akuntansi, login, oke. Master data, kita bisa klik di sini ya, karena udah terlingkar. Kita klik master data. Nah, ini 12.580. Nih, bisa kita lihat ya saldo awalnya. Nikas 9.850. Sama dengan yang ini. Coba kita ke 3 modal. Modal di kredit sebesar 10.680 sama juga dengan ini. Ini jurnal umumnya juga masih sama dengan periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian juga sama. Ini neraca lajurnya. Neraca lajurnya ini untuk saldo awal sama ya dengan yang di master data. Jurnal umum, neraca saldo dan laba 1.140. Ini untuk neraca lajur. Kita ke laporan keuangan. Laba sebesar 1.140 sama. Kemudian laporan perubahan modal 16.020.000 dan neraca balance 16.770. Next ke jurnal penutupnya masih sama dengan periode sebelumnya 5.600. Kemudian neraca saldo setelah penutupan balance 18.870 dan akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya yaitu April. Kita ke April. Masukkan offers, akuntansi, login. Nah, ini kita ke master data, kita lihat. Nah, ini menjadi saldo awal di periode April dari Maret ya. Tadi neraca saldo setelah penutupnya. Ini jurnal umumnya, ini saldo akhirnya ini, terus buku besar. Saldo awalnya linked dari master data di sini. Terus ada neraca lajur. Ini neraca lajurnya. Ya. Terus ada jurnal penyesuaiannya sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian laporan keuangan laba 1.140. Kemudian laporan perubahan modal akhir 21.360. Kemudian neraca balance di 22.360. Ya, balance. Kemudian jurnal penutupnya juga masih sama, ada tutup akun pendapatan, beban, ikhtisal laba rugi dan prefer. Kemudian neraca saldo setelah penutupnya 25.160 dan menjadi saldo awal di bulan periode selanjutnya yaitu Mei. Kita kembali, kita buka periode Mei. Ini laporan keuangan bulan Mei. Oke, kita masukkan untuk username-nya sama offers, password, akuntansi, login. Oke. Ini terlihat menu utamanya. Kita ke master data. Nah, tadi neraca saldo setelah penutup, saldo akhirnya bakalan muncul menjadi saldo awal di periode Mei. Nih, 25.160. Kemudian kita ke jurnal umum. Ini jurnal umumnya. Ini buku besarnya. Buku besar kita lihat kas 19.700 sama dengan saldo awal. Begitu juga selanjutnya sama ya. Kemudian jurnal penyesuaiannya juga masih sama. Next, ini neraca lajurnya. Laba 1.140. Ini juga balance. Oke. Kemudian kita ke laporan keuangan. Ini ada laporan laba rugi PT Tonton, laba 1.140. Kemudian laporan perubahan modal akhir 26.700.
Kemudian di neraca itu balance 27.950 balance ya antara aktiva dan pasifanya. Kemudian kita ke jurnal penutup, masih sama dengan periode sebelumnya. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan, saldo akhirnya akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini kan bulan Mei, akan menjadi saldo awal di bulan Juni. Kita buka bulan Juni. Kita masukkan juga ya sama first akuntansi login. Nah, ini saya salah masukkan passwordnya, kita harus hati-hati masukkannya, semuanya huruf kecil, nggak ada huruf kapital. Oke, ini untuk bulan Juni. Kita ke master data. Ini saldo awalnya dari saldo akhir neraca saldo setelah penutupan di bulan Mei ya teman-teman. Oke, ini 31.450. Oke, selanjutnya kita ke jurnal umum. Ini jurnal umumnya juga masih sama dengan periode sebelumnya. Ini buku besarnya, ini kita bisa pilih. Saya mau ke 3 modal. Modal ini saldo awalnya 26.700. Kita lihat sama ya dengan yang di saldo awal sini. Ini jurnal penyesuaian juga masih sama. Kemudian kita ke neraca lajur. Ini neraca lajurnya bisa kita hide atau kita unhide. Kita hide aja. Ini laba 1.140. Terus kita ke laporan keuangan. Ini laporan laba rugi. Terus laporan perubahan modal. Ini modal akhirnya 32.040.000. Kemudian neraca balance antara aktiva dan pasiva sebesar 33.540 ya, sama. Oke, jurnal penutup masih sama juga dengan periode sebelumnya. Ini 5.600. Ini menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prefer. Kemudian kita ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini kan periode Juni, akan menjadi periode di bulan Juli 37.740. Kita ke Juli, menu periode, kita pilih ke Juli. First akuntansi login. Oke. Nih, kita ke master data ini 37.740, sama ya dengan neraca saldo setelah penutup di bulan Juni tadi. Ini kita lihat modal 32.040.000. Kita lihat di buku besar. Modal angka 3. Iya, 32.040.000. Terus kita mau lihat apa aja, akun apa aja, kita tinggal klik aja ya teman-teman. Di sini dia bakalan muncul. Oke, ini untuk kita pilih 1005. Ini akumulasi penyesuaian peralatan kantor. Oke, next ini jurnal umumnya ya masih sama. Ini jurnal penyesuaiannya juga 660.000. Kemudian ini neraca lajurnya kita hide. Ya, ini laba 1.140. Kita ke laporan keuangan, sama labanya 1.140. Nah, ini untuk laporan perubahan modalnya 37.380.000. Kemudian neracanya balance ya, jadi harus balance sebesar 39.130 ya. Oke, kita ke jurnal penutup. Ini jurnal penutupnya menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, prefer, tutup 5.600. Kemudian, nah kita ke neraca saldo setelah penutupan. Nih, neraca saldo setelah penutupannya, nih tadi angkanya udah saya jelasin ya di periode sebelumnya juga dari mana asalnya. Nah, kita tutup neraca saldo setelah penutupan ini sebesar 44.030 dan akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Kita buka ke Agustus ya, karena ini bulan Juli. Kita ke Agustus. Masukkan first akuntansi login. Oke. Kita
kita ke master data ini 44 juta 30. Jadi sama ya teman-teman, karena udah terlinked, jadi dia udah link dari file sebelumnya. Ini jurnal umumnya 10.175, buku besar, saldo awal kas 34.475. Kita lihat sama juga dengan di sini. Kemudian kita ke jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian ada neraca lajur, bisa hide ataupun unhide. Oke, neraca lajurnya, laba. Terus ke laporan keuangannya ya, ini laporan laba rugi, laba 1.140. Kemudian laporan perubahan modal akhir 42.720 dan neraca 44.720. Jurnal penutupnya juga masih sama dengan periode sebelumnya ya teman-teman, karena nggak ada perubahan atau penambahan akun yang lain. Terus ini neraca saldo setelah penutupannya bulan Agustus menjadi neraca saldo awal. Jadi saldo awal di periode berikutnya yaitu bulan September 50.320.000. Oke, kita ke September ya. Ini nanti periode berikutnya sama saja teman-teman. Ini saya menunjukkan ya, akuntansi login. Oke. Ini menu utama. Nah, ini menjadi saldo awal di bulan September 50.320. Kita lihat ini sewa di badi muka 800.000 di debit. Kita ke buku besar. Oke, kita cari tadi sewa dibayar di muka 1006 ya. Kita klik 1006. Iya, ini 800.000 di debit. Oke, ini neraca lajurnya, laba 1.140, laporan keuangan, laporan laba ruginya sama juga. Ini laporan perubahan modal 48.060.000, neraca balance 50.310.000. Oke, ini jurnal penutupnya juga masih sama, dan neraca saldo setelah penutup ini menjadi saldo awal di periode Oktober. Oke, kita masuk ke Oktober. Menu periode kita pilih Oktober. Nah, di Oktober sama ya. Sebelum memasuki filenya kita harus masukin password dan username. Ya. Oke, ini untuk master data bulan Oktober dari neraca saldo setelah penutup bulan September. Oke, ini jurnal umumnya, ini buku besarnya sama juga. Ini misalnya saya pilih 3002 ya, saya pilih ya. Ini triple 600.000. Kenapa saldo awalnya nggak ada? Karena di master data tidak ada saldo awal untuk triple ya teman-teman. Oke, next, ini neraca lajur, bisa kita hide ataupun kita unhide. Ini neraca lajurnya periode Oktober 31 Oktober 2022. Terus ini ke laporan keuangannya, laba rugi perubahan modal 53.400.000, terus neracanya 55.900.000. Oke, next kita ke jurnal penutup. Nah, ini jurnal penutupnya sama dengan periode sebelumnya, 5.600.000, menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prefer. Terus kita ke neraca saldo setelah penutupan. Ini neraca saldo setelah penutupan periode Oktober 2022. Nih, akan menjadi saldo awal di periode berikutnya yaitu November 62.900.000. Kita kembali ke menu periode. Sini kita ke November. Kita masukkan first, passwordnya akuntansi login. Oke. Nah, di menu utama ini misalnya kita bisa acak-acak ya teman, pilihnya. Misalnya saya mau ke neraca lajur dulu, kita klik neraca lajur. Kita kembali lagi ke buku besar, kembali ke master data, kembali ke neraca saldo setelah penutupan, terus ke menu utama. Itu bisa karena semuanya udah terlink antara satu sama lainnya. Menu satu sama lainnya itu udah terlink, filenya juga udah terlink. Jadi ini udah terpelengkap di dalam satu
file sistem akuntansi PT Tonton ya. Kita ke master data nih, saldo awal dari saldo setelah penutup di bulan Oktober 62.900. Next, jurnal umumnya, ini jurnal umum. Kemudian buku besar, kita bisa pilih sesuai ya, kita mau yang mana. Oke. Hanya saya pilih 5001. Beban sewa. Kemudian kita ke jurnal penyesuaiannya, ini jurnal penyesuaian. Kemudian ada neraca lajur di sini. Kita hide. Bisa hide, bisa unhide ya teman-teman, karena ini memudahkan kita, karena sebenarnya saldo awal dan jurnal umum udah ada di menu sebelumnya ya kan. Udah ada di sini jurnal umumnya. Ini bisa kita lihat, saldo awalnya juga ada di sini. Jadi di neraca lajur memudahkan kita saja. Ini jurnal penutupnya 5.600, neraca saldo setelah penutupnya 69.190 menjadi saldo awal di periode berikutnya, itu Desember. Kita kembali menu periode Desember, masukkan Uvers akuntansi, login. Nah, ini menu utama, kita ke master data nih, 69.160 saldo awal di Desember ya. Ya, jadi udah terlink. Ini seperti terlihat dari November neraca saldo setelah penutupan. Misalnya saya terlihat akun apa aja yang ada saldo awal nih. Saldo awal peralatan kantor 13.750 di debit. Kita ke sini debit 13.750 peralatan kantor sama ya. Oke, ini neraca lajurnya kita hide. Ini angka-angkanya, angka labanya masih sama 1.140. Ini neraca, terus ini laba ruginya, laba 1.140. Kita lihat di sini laporan keuangan sama ya, labanya 1.140. Ini laporan perubahan modalnya di sini 64.080.000 dan neracanya balance aktiva pasiva 67.080.000 ya. Ke jurnal penutupnya, menutup akun pendapatan, beban, iktisar laba rugi, prefer 5.600.000 sama dengan periode sebelumnya. Nah, ini neraca saldo setelah penutupannya. Kita tutup neraca saldo setelah penutupan di periode Desember 2022. Jadi kita tutup sebesar 75.480.000. Kita kembali menu periode. Oke, itu tadi ya teman-teman, saya jelasin mengenai laporan keuangan PT Tonton. Jadi di sini kan sebenarnya udah ada dari Januari dan Desember, tapi saya merangkapkannya semua di dalam satu file, yaitu sistem akuntansi PT Tonton, dimana memudahkan kita untuk mencari file laporan keuangan PT Tonton. Jadi tidak kembali ke Januari, kembali ke Februari, mencari satu-satu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.